Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Suyit Bujirno dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Kejadian yang akan saya sampaikan kali ini terjadi di tahun 1960-an, 1965, dan menimpa seorang siswa SMP bernama Fajar. Waktu itu Fajar bersama 4 orang rekannya berangkat dari rumah mereka di Desa Pulutan yang terletak di sebelah selatan kota Salatiga. Mereka berlima, Fajar bersama 4 rekannya, berangkat dari Desa Pakelan dengan berjalan kaki sekitar jam 6:30 malam. Jadi mereka berjalan kaki karena waktu itu memang yang namanya sepeda motor, ojek, apalagi ojek online, angkutan kota belum ada. Jadi waktu itu yang masih berseliweran atau melewati jalan-jalan itu masih truk atau bis antar kota. Kemudian andong, tukar, atau gerobak sapi. Gerobak yang ditarik dengan sapi yang biasanya mengangkut apakah sembako atau bahan-bahan bangunan, apakah semen atau bata, ya. Jadi jangan dibayangkan seperti sekarang ini yang namanya ojek atau angkota itu ada, jadi masih sepi sekali dan lampu juga masih remang-remang, tidak seterang sekarang. Jadi belum ada yang namanya lampu LED. Paling kalau ada yang terang benderang di rumah seorang penduduk itu menggunakan petromak atau lampu biasa dengan watt yang besar. Jadi Fajar bersama 4 rekannya berjalan kaki dari kampung atau desa Pakelan menuju ke alun-alun kota Magelang dengan tujuan nonton wayang orang Cipto Kawedar. Jadi waktu itu juga sudah biasa ada pertunjukan wayang orang atau ketoprak, atau jarang sekali tapi ya ludruk itu masih menggunakan bangunan-bangunan sementara yang berpagar anyaman bambu dan beratap rumbai, jadi semacam rumput yang diatur sedemikian rupa. Dan biasanya yang namanya gedung tobong ini itu panjang dan lebarnya, panjangnya sangat panjang dan lebarnya juga lumayan lebar karena diharapkan bisa menampung banyak penonton, paling tidak 100 penonton, dan biasanya dibagi dalam kelas-kelas. Kelas yang paling depan itu yang paling mahal harga karcisnya, kemudian ada yang namanya penonton di kelas panggung, artinya di posisinya di paling belakang dan itu naik di atas semacam panggung yang terbuat dari bambu, jadi duduknya lebih tinggi daripada yang di depannya. Tetapi untuk menonton wayang orang atau ketoprak itu semakin jauh, itu pemain kurang begitu jelas. Ya kita kembali, jadi mereka memang niatnya nonton wayang orang Cipto Kawedar yang waktu itu mungkin sedang memainkan cerita Anoman Obong atau kisah Ramayana. Dan tidak terasa setelah mereka menyaksikan jam 11:30 pertunjukan selesai dan penonton termasuk Fajar berduyun-duyun keluar. Jadi begitu keluar
langsung menyebar ke berbagai penjuru kota Magelang. Ternyata Fajar ini terpisah dari teman-temannya dan berusaha mencari tetapi tidak bisa ketemu. Ya terpaksa Fajar ini pulang sendirian untuk jarak yang cukup jauh. Jadi dari Magelang, dari pusat kota Magelang, alun-alun kota Magelang, berjalan ke arah selatan. Jadi melewati jalan Magelang Purworejo, ya sekarang namanya mungkin sudah tidak sama lagi dengan waktu itu. Jadi berjalan dari arah alun-alun kota Magelang ke selatan, melewati jalan di depan warung tahu pojok. Ya ini tahu pojok ini sekarang masih ada. Kalau saya melihat di Google Map ini masih ada. Kemudian berjalan melewati Jambon, Bayeman, kemudian Pertelon Bayeman yang simpang ke kirinya itu Jalan Tidar, tapi ini Fajar sendirian berjalan terus. Jadi semakin jauh dari alun-alun itu kumpulan orang-orang yang berjalan semakin sedikit. Kemudian ketika memasuki wilayah Jagoan, artinya jalan raya di depan Jagoan, di depan asrama polisi Jagoan itu sudah sangat sunyi. Jadi ada rasa takut sebetulnya. Jadi tengok kanan, tengok kiri, mencari orang yang bisa diikuti jalannya atau bisa nunut berjalan bersama. Jadi keadaan kiri kanan jalan kota Magelang waktu itu, kalau dari arah alun-alun sampai ke depan komplek Akademi Militer itu di kiri jalan, kalau kita menghadap ke selatan itu masih banyak pohon asem londo. Jadi pohon asem londo ini pohonnya sangat liat dan bisa tinggi besar. Kemudian buahnya seperti pete tapi pendek-pendek dan lebih besar-besar dan rasanya manis ini. Kemudian kalau sebelah kanannya itu biasanya ada yang pohon mauni atau pohon yang besar-besar juga. Tapi kalau di daerah yang ada pemukiman, pohon yang besar-besar ini tidak banyak atau jarang ya, karena dianggap menutup bangunan-bangunan rumah. Jadi di kanan jalan itu melewati rumah yang waktu itu ya tidak serapat sekarang, dan bangunan-bangunan berlantai 2 juga masih sulit ditemukan. Jadi berjalan terus ke selatan, kemudian sampai setelah tadi saya ulangi ya, dari Pertelon Bayeman, kemudian berjalan melewati depan Gang Boto, kemudian asrama polisi Jagoan, makin sepi, sedangkan di kiri jalan itu pohon asem londo yang besar, yang kadang-kadang kalau ada angin itu suaranya juga cukup bergemuruh atau kemerosak gitu ya. Itu ya Fajar ya sudah agak takut juga, atau sudah takut ya, tapi gimana lagi karena mencari temannya tidak ketemu. Akhirnya berjalan terus sampai di depan asrama Brigade Mobil atau Brimob, asrama polisi Brimob di Gandan. Ini Fajar melihat di depannya ada seorang pria yang berjalan sendirian. Ya, batin Fajar, wah saya akan mengejar orang itu ya, mungkin dia juga tujuannya ke Pakelan atau ke mana lah, pokoknya lumayan. Kemudian Fajar mengejar orang yang dari Gandan itu sudah tampak samar-samar, kemudian dikejar, makin dekat, sesampainya di depan gerbang Akademi Militer lebih sedikit. Ini gerbang akademi yang berhadapan dengan pintu masuk
mobil-mobil peziarah ke makam Guloyo ini sudah melewati sedikit. Fajar itu kemudian nekat memanggil-manggil orang itu. Kemudian, Pak, bersama Pak, saya takut Pak, saya ikut Pak, saya ikut Pak. Kemudian orangnya itu menengok ke belakang, kemudian Fajar setelah melihat dekat, orangnya menengok ke belakang. Fajar sangat terkejut karena ternyata orang yang dia kejar itu wajahnya rata. Artinya rata itu ya tidak ada hidungnya, tidak ada matanya, pokoknya putih polos. Fajar ya dalam hati sangat terkejut, sangat takut, sehingga langsung balik kanan, lari lagi ke arah Ganten. Ya takut sekali. Kemudian dari arah Ganten, ya, kebetulan dia melihat lagi seorang laki-laki. Terus orang laki-laki ini kemudian juga arahnya ke arah selatan, searah dengan tujuan Fajar. Maka Fajar segera mendekati laki-laki itu, menunggu, kemudian Pak, saya ikut bersama Pak. Tadi baru saja saya ketemu orang tadi di depan makam Guloyo, tapi wajahnya itu rata Pak. Saya takut sekali Pak. Tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya. Jadi saya takut Pak. Terus orangnya itu setelah dekat terus itu mendengar cerita Fajar, tapi Fajar belum melihat orang itu, hanya gugup bercerita. Kemudian orang itu ke Fajar begini, oh Rata gimana? Apa seperti saya ini? Terus dibuka ini, ternyata orang itu wajahnya rata seperti yang tadi ditinggal lari. Ya, jadi ya ini kejutan yang kedua ini membuat Fajar sangat kaget dan pingsan. Ya, Fajar tergeletak di pinggir jalan. Ya entah jam berapa itu ada pergantian regu jaga atau ada patroli dari personil Akademi Militer. Ini Fajar ditemukan terus dibawa ke pos penjagaan, kemudian oleh petugas di pos penjagaan disadarkan, kemudian diberi minum hangat dan sebagainya, lalu disuruh cerita ada apa. Setelah cerita ya Fajar tidak berani pulang, minta tidur di situ, tapi oleh petugas jaga diambil kebijakan ada yang mengantar Fajar. Ya, Fajar akhirnya diantar ke rumahnya di Pakelan. Ya, jadi itu mungkin seumur hidup Fajar tidak akan lupa kejadian itu. Demikian kisah yang kali ini masih berkisar yang terjadi di depan pemakaman umum Giriloyo, Magelang. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon untuk subscribe dan juga like dan tolong share ke kontak-kontak yang para pemirsa punya. Sekian, terima kasih.